Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast DKP. Gue Raihan Rahman Hakim. Gue Maulana Aldira. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah ya guys ya. Aduh, udah lama nih kita ngomong sejarah. Tapi tunggu. Itu kok apa itu? Kenapa minuman lu? Oh, malah jadi pewangi nih. Ini sponsor kita hari ini. Wah, sponsor. Jadi Gulai pewangi ruangan. Oke, langsung aja pembahasan kita ya. Jadi gue ini bingung banget nih anjir. Apa? Dari kemarin tuh ada banyak berita tentang kolonialisme. Apa sih itu maksud kolonialisme itu di Indonesia apalagi ini? Oh, kolonialisme ya. Kebetulan banget nih. Gue tuh punya video nih ya kan. Gue kan suka banget tuh orangnya ya kan. Suka scroll Instagram nah. Kebetulan banget nggak lama ini gue tuh nemu video tentang kolonialisme nih. Ayo kita coba tonton bareng. Nah, Kirim dong. Bang, coba jelasin dong gimana cara kolonialisme di Indonesia bisa terjadi. Wah, saya menarik nih. Seperti kita semua tahu, kolonialisme di Indonesia itu panjang banget, lama, sekitar 250 tahunan lah. Jadi gimana sih kolonialisme di Indonesia ini bisa terjadi? Semua ini terjadi ketika kota Konstantinopel itu runtuh. Kota yang menggabungkan benua Eropa dan benua Asia ini runtuh setelah dikepung oleh pasukan Turki Ottoman selama 8 pekan. Jatuhnya Konstantinopel ini membuat negara-negara Eropa itu sangat tidak terima gitu kan. Gimana bisa pasukan rempah-rempah mereka kan diambil gitu karena mereka tidak terima. Akhirnya mereka pun mulai mencoba untuk mencari alternatif lain. Alternatif lain inilah yang ternyata akan menjadi pelahan besar dunia kita ini yang dinamakan dengan abad penjajahan. Abad penjajahan ini selain didorong oleh jatuhnya kota Konstantinopel ini itu karena pada saat itu penemuan tentang pelayar itu sangatlah mulai muncul gitu. Salah satunya adalah kompas yang tentu saja menjadi satu-satunya alat untuk mencari arah angin di lautan. Negara pertama yang berinisiatif untuk berlayar ini merupakan negara Portugis. Negara Portugis ini kan akhirnya berlayar itu mereka. Nah, setelah lamanya berlayar, akhirnya pada tahun 1453 mereka akhirnya sampai di Selat Malaka. Sampai yang mereka di Nusantara ini, mereka pun mulai berdagang dengan warga lokal Nusantara pada saat itu. Nah, berita kesuksesan mereka ini menyebar kemana-mana sampai mengundang negara-negara lain untuk ikut pergi ke Nusantara ini. Nah, awalnya mereka hanya membeli, cuma lama-lama mereka mulai melakukan kekerasan karena kan mereka pikir bahwa negara kita itu terbelakang pada saat itu. Akhirnya mereka pun mulai menjajah. Disitulah awal mula kolonialisme terjadi di Indonesia. Oke. Gimana? Jadi videonya itu oke, bagus ya dan sangat menarik menurut gue sih ya. Dari videonya gue ngerti gimana itu masyarakat Indonesia masuknya itu awalnya bagaimana. Tapi kalau dipikirkan tuh tadi siapa aja yang masuk ke bangsa siapa aja gitu? Untuk tokoh-tokohnya dan negara-negaranya. Ya, nah, itu tuh mengambil dari salah satu PowerPoint yang pernah guru sejarah saya berikan. Di sini tuh ada banyak banget loh negara-negara yang masuk ke negara kita pada saat itu. Yaitu yang pertama itu adalah Portugis. Portugis itu datang, mereka tuh datang ke Selat Malaka. Ya, tempat ini pertama itu pada tahun 17 Agustus 1955. Skip. Bentar ya guys ya. Oke, berarti bukan 1955 nih, tahun berapa? Tahun berapa nih? 1511. 1500. Berarti abad ke-16 ya berarti. Sekitar abad ke-16-an. Lalu untuk yang utama itu mereka kan ke Selat Malaka. Lalu gimana sih mereka bisa menyebar sampai ke satu Nusantara gitu? Nah, itu tuh. Nah, pertamanya kan itu kan mereka di Selat Malaka dulu. Nah, mereka berdagang dengan warga lokal di Selat Malaka itu. Nah, setelahnya mereka berdagang kan mereka dapat banyak rempah-rempah nih kan. Nah, karena kebanyakan itu jadi mereka bawa pulang dulu ke rumahnya. Pulang dulu ke negaranya Portugis. Kucuk-kucukan gitu kan pas mereka akhirnya udah sampai gitu. Nah, berita keberhasilan mereka tuh menyebar kemana-mana. Ya, selain cuma negara mereka yang dengar, ternyata negara tetangga juga dengar. Nah, itulah kenapa negara-negara lain juga ikut datang gitu ke sana. Nah, itulah yang bikin Indonesia tuh jadi banyak gitu penjajahnya. Berarti salah satunya itu kayak VOC gitu ya. VOC juga termasuk Belanda. Termasuk juga. Berarti lalu
gue pernah dengar juga nih, katanya di Indonesia tuh pertama kali pencetus bumi itu bulat itu katanya diomongkan di Indonesia pertama. Itu kejadiannya kok bisa ya? Gimana? Nah itu tuh karena kan pada saat itu pas sebelum mereka pergi belayar itu dipencar tuh semuanya itu memiliki kayak perjanjian gitu. Nanti misalnya Portugis kamu ke arah sana, Belanda kamu ke sana ya. Nah itu kan pas sudah dibagi-bagiin tuh mereka akhirnya kan ngikutin arah mata angin. Nah nyata kan karena bumi kita yang bulat gitu kan, jadi pas mereka padahal dua arah yang berbeda gitu, yang satu ke selatan, yang satu ke mungkin utara. Nah mereka jalan kan tuh ya, cuma karena bumi kita bulat akhirnya mereka bertemu tuh, ujungnya bertemu lagi di Selat Malaka ini, di Indonesia kita ini, di Nusantara. Di Nusantara. Itulah akhirnya mereka percaya kalau bumi itu bulat. Masa sih ya, tapi harusnya kalau gitu ada pergesekan dong kalau pertama kali mereka bertemu gitu. Dikiranya mungkin kalau bangsa lain itu, wah kok mereka malah kesini, janjinya kan kesini, kok ya, bisa? itu betul. Nah pada saat yang pertama kali mereka bertemu itu ada cekcok kayak tentu saja, karena lah lu ngapain di wilayah sini, ini kan kita udah berjanji kalau ini tuh bakalan menjadi tempat keluasan gua gitu, kenapa lu di sini gitu ya kan. Akhirnya mereka juga yang dimarahin juga itu mereka, lah orang ini sesuai perjanjian, ini tempat penguasaan gua, kenapa lu yang di sini gitu. Sama-sama bingung gitu kan. Jadi bingung gitu, pergesekan itu ternyata menjadi salah satu penyebab besar bahwa pencetus besaran itu bumi itu bulat ya. Iya, dan sekarang masih ada aja ya guys ya yang menganggap bumi itu datar. Ada gitu. Wah, berapa ratus tahun lalu aja kita percaya gitu kalau bulat. Ini ada gitu kan, pakai baju apa? Flat earth. Aduh. Kalau ada lagi kan kira-kira yang menarik menurut lo, kalau selain bumi itu bulat, selain itu ada dari kejadian-kejadian mereka kolonialisme gitu? Menurut yang gua bingungin sih itu tentang gimana gitu kan Indonesia bisa bangkit lagi gitu kan, udah dijajah kan, udah miskin, dipekerjain gitu, jadi udah nggak ada kemanusiaan lagi gitu. Waduh. Gimana gitu kan bisa bangkit lagi jadi kita yang sekarang ini ya kan, malah sampai-sampainya kita bisa merdeka gitu, itu agak nggak expect lah ya, gimana bisa. Kalau itu sih, kalau kata gue sih ya itu masuknya dari keperjuangan mereka pertama. Kalau waktu itu lu masih ada judul film yang waktu itu diberikan kepada guru kita. Nah filmnya apa ya? Bumi dan Manusia ada kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti kita kasih lah guys ya. Nanti kita kasih trailernya. Nah dari Bumi Manusia itu masih ingat kan kalau orang Belanda itu walaupun mereka sudah mencaci maki itu mereka tuh masih ada perasaan gitu beberapa warga Belandanya, walaupun semuanya seperti kadang ada yang seperti itu. Dan masyarakat Indonesia pun juga terkadang masih ada aja yang pengen gitu jadi Belanda gitu biar mereka kelihatan elegan dan keren gitu ya. Menurut lu? Menurut gua secara pribadi sih gua nggak terlalu ingat dengan alur cerita tuh film ya. Gua cuma ingat adegan. Aduh. Itu pelajaran dari guru. Oke. Jadi perjuangan ya tadi ya. Perjuangan kebangsaannya itu kan pertama mungkin dari pembelajaran mereka ya. Nah, kalau sini nih masuknya kayak politik etis. Gue udah cukup ngerti sih ya politik etis nih. Jadi awal mulanya tuh Belanda, bentar ya, gue search dulu. Nih, gue kasih nih linknya ya. Coba. Gue kasih linknya di lo. Nih, gue dapat dari sumber Wikipedia itu bahwa pertama kali politik etis itu pemikiran kolonialisme para Hindia Belanda tuh. Sekarang di Indonesia Pak dari abad 19-an, dari 1901 sampai 1942 nih. Jadi dia itu siapa? Peter Brosford. Dia itu kan punya pemikiran yang memiliki namanya itu kaum etis, pemikiran kaum etis. Jadi dia itu menganggap bahwa para kolonialisme terutama VOC guys ya itu harus berterima kasih kepada Nusantara karena sudah memberikan banyak sekali uang kekayaan kepada mereka, itu rempah-rempahnya diambil dan sebagainya diambil, semuanya dihancurin. Muncullah pemikiran seperti ini dibangun oleh mereka nih.
seperti jadi kalau bagi kita tuh balas budi lah, mereka itu harus balas budi. Ya, harus sih. Iya. Udah datang ke wilayah orang gitu, nyolong, ngebunuh. Aduh, pas banget. kejahatan. Jadi, nah lalu kan ditegaskan lagi pada saat 17 September 1901, kata Ratu Wilhelmina menegaskan tuh dalam pidatonya, politik etis tuh harus benar-benar bisa ada, kalau ini bagus. Nah disitulah VOC mulai mengadakan politik etis di Nusantara. Jadi kayak misal ada 3 nih dibaginya nih. Pertama itu adalah namanya irigasi. Irigasi itu seperti misal bangunan-bangunan yang Indonesia buat itu dihancurin semua sama Belanda, rumah-rumahnya gitu. Mereka ngancurin. Tapi karena ada politik etisnya itu, barulah dibikin namanya irigasi. Mereka tuh membangun kembali, disuruh bangun kembali itu bangunan-bangunan yang dihancurin sama Belanda. Lalu seharusnya ada migrasi. Nah, jadi itu kayak saking padatnya negara Indonesia, jadi masyarakat Belanda mengajak para masyarakat Indonesia itu untuk pergi dari Jawa maksud saya. Dari Jawa karena penuh padatnya, pergi ke Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera lah gitu. Dan terakhir ada edukasi nih. Edukasi itu pastilah kayak kita nih belajar karena dulu tuh masyarakat Indonesia nggak ada pelajaran saking dijajahnya. Dan edukasi ini terbagi menjadi 2 juga. Ada yang edukasi tingkat utama. Nah, itu edukasinya untuk para tingkat orang Belanda yang seperti pegawai negeri dan orang-orang Indonesia yang mampu aja yang bisa. Soalnya itu pembelajaran itu lebih detail, lebih bagus daripada tingkat kedua ini. Nah, tingkat kedua ini cuman diajarin membaca sama menulis. Nah, itu biasanya rakyat biasa yang walaupun tidak mampu tapi tetap bisa. Nah, sebelum itu gue kasih video gue nih yang udah gue bikin. Oh, lu bikin sendiri? Iya, gue bikin sendiri. Silakan. Coba. Ya, tuh. Linknya. Tonton. Coba. Nah, kalian tahu apa itu politik etis? Politik etis adalah pemikiran pintu terbuka oleh kolonialisme Belanda untuk membalas kekayaan yang diberikan oleh rakyat Nusantara. Contohnya seperti penjajahan mereka. Nah, pada saat itu ada 3 kebijakan yang diberikan oleh masyarakat Belanda ke Indonesia ini. Yang pertama adalah kebijakan irigasi. Apa itu kebijakan irigasi? Kebijakan irigasi adalah kebijakan yang diberikan oleh masyarakat Belanda untuk memberikan pelayanan dan juga pembangunan kembali bangunan-bangunan masyarakat Indonesia yang telah dihancurkan oleh Belanda. Termasuk juga padi-padian atau rumput-rumputan atau mungkin bahkan tanaman-tanaman yang ada di sana. Lalu yang kedua ada namanya imigrasi. Imigrasi. Apa itu imigrasi lagi? Imigrasi itu adalah ajakan-ajakan kepada masyarakat dan masyarakat lainnya untuk mengajak masyarakat Indonesia pindah dari Pulau Jawa, pindah ke Sumatera atau Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Nah, itulah adalah imigrasi. Lalu yang ketiga ada juga edukasi. Edukasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah edukasi tingkat utama, untuk ini semua untuk rakyat-rakyat yang mampu seperti pegawai negeri, anak-anak bangsa dan sebagainya. Lalu yang kedua ada juga untuk rakyat kecil ini ya. Edukasinya itu mereka cuma diajarkan sebagian besar mata pelajaran, tidak seperti rakyat yang utama. Mereka diajarkan banyak hal, bahasa. Tapi yang kedua ini dia hanya dibelajarkan bahasa Indonesia, membaca dan menghitung biasa. Kalau mau lanjut silakan follow. Oke, jadi kalau menurut lu gimana tuh tentang politik etis ini? Sama aja bohong nggak sih? Kayak Diberhentiin dulu dong. maaf. Jadi gimana menurut lu? Ya, jadi kayak tadi gue tuh sama aja bohong lah, ya kan? Kenapa? Yang pertama irigasi, ya kan? Mereka ngancurin bangunan-bangunan kita ya. Untuk apa gitu? Kenapa nggak mereka hanya kayak renovasi gitu kan? Ya sama aja bohong gitu. Ngapain mereka hancurin gitu? Kalau ujung-ujungnya bakal kita juga yang bangun. Ya bakal, yang jelas tuh bakal makan banyak banget biaya dan tentunya nyawa. Karena pekerjaannya pasti kita yang bakalan dipakai. Apalagi itu pembuatan jalan yang panjang dari antar itu. Kalau nggak salah itu dari si Dendels sebetulnya. Dendels ya. Waktu pemimpinan ke Dendels. Nih jalan raya pos dari Anyer sampai Parukan. Nah, pos sampai Parukan. Itu banyak korban sekali itu. Banyak banget. Emang pada pemerintahan Herman William Dendels ke Pulau Jawa itu emang
bener-bener kejam, Kejam ya. sekali bangsanya. Banyak Ininya, aduh, bangun benteng lah, jalan raya, aduh. pribumi di situ juga banyak sekali yang berjatuhan korban. Betul. Nah yang kedua itu tadi apa kata lu? Imigrasi, ajakan buat imigrasi. pergi. Nah itu sama aja gitu ya, bayangin aja lu udah hidup gitu misalnya di ini Tangsel nih ya, di Banten gitu, lu udah hidup memang udah punya anak, udah bangun bangunan, udah punya sawah gitu, terus tiba-tiba datang nih orang dari negara lain ke misal Belanda gitu kan, datang pergi lu ke pulau lain soalnya tempat makin sepi. Oh enggak, ini ajakan. Ini ajakan bentuknya. Nggak dipaksa? Oh, ajakan. Ini bentuknya itu ajakan, jadi ajakan untuk mereka buat pindah ke negara lain. Enggak, oh kirain kayak dikirim-kirim ke pulau lain. Enggak. Jadi mereka itu diajak dulu. Mungkin kamu diajak. yang ikut aja. Lalu yang ketiga, Kalau udah ikut. kayaknya sih seperti itu. Mana kita tahu. Terus yang terakhir Yang tadi terakhir apa itu edukasi, Ya, sistem edukasi. Oke lah, diberikan oleh Belanda juga. Manfaat, tapi tetap aja diskriminasi gitu. Dibedakan Ya, masa pembelajarannya. cuma orang-orang yang memiliki apa namanya itu keluarga apa ya namanya itu? Lu punya duit, Ya, lu punya duit, kuasa. lu punya kuasa. Nah, iya Ini lu punya kuasa, lu punya pendidikan. Dengan Cuma orang-orang kekuasaan. penting doang gitu loh yang boleh masuk ke Pendidikan sekolah tertinggi. menengah Nah, doang. iya, aduh. Sisanya nggak boleh. Pusing emang nih, ini banget gitu. Sangat parah. Lalu selanjutnya ada Jatuhnya. hmm? Jatuhnya Konstantinopel novel. Oh, jatuh. Bukan Konstantinopel. Oh, lupa. Maksudnya jatuhnya versi ini. Oh, jatuhnya VOC ya. Ini kalau jatuhnya VOC sih, ini kan masuknya ke perjuangan bangsa Indonesia ya. Karena mungkin termasuk juga faktor imigrasi nih kalau menurut gue sih, Ul. Oh iya. Nanti coba lu siapin menurut lo. Kalau menurut gue nih, faktor imigrasi juga termasuk penyebab kemerdekaan Indonesia. Jadi orang-orang yang mungkin berpendidikan dari Jawa itu kan udah belajar banyak. Belajar kan dari negara lain gitu. Terus mereka tuh dipindahin ke tempat lain. Nah itu sama aja kan taksi gratis. Nah gitu. Sebenarnya tumpangan gratis ke tempat lain buat ngajarin semuanya itu yang dia dapetin. Untungnya ada pribumi yang seperti ini sih. Kadang mungkin ada yang sombong gitu. Malah makin Malah sok-sokan darah setengah doang. Gue Belanda nih, gue Belanda gitu. Aduh, Padahal hasil perkosa. parah banget emang. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua sih itu juga kan karena orang Indonesia kan tuh udah pada pinter tuh ya kan, dia udah dapat pendidikan dari ya negara-negara yang dari sekolah-sekolah yang dikasih oleh Belanda itu, jadi tingkat literasinya kan meningkat gitu. Jadi mereka tahu nih, mereka mulai sadar kalau pemerintahan Belanda ini tuh kejam banget gitu. Jadinya dan juga kan mereka juga mendengar kayak berita-berita gitu kayak seperti revolusi apa nih yang dikasih dengan guru saya. Oh, revolusi Rusia. Oh iya, gue pernah Revolusi dengar. Rusia dan yang Amerika tuh ya. Iya. Nah itu Prancis tuh ingat siapa ya? Revolusi Prancis juga. Iya, iya. Napoleon ya, Napoleon. Napoleon Bonaparte. Gue suka banget tuh sama cerita Bonaparte itu. itu. Gue pernah nonton videonya, film apa tuh. Lama banget, seru sih ngeliatin dia. Gila, dia tuh strategis yang bagus. Sayangnya gara-gara Gunung Krakatau, gunung apa namanya? Wah, gue nggak tahu, jauh banget. Napoleon bukan Diponegoro, bukan Iya. pangeran. Cuman lupa nama gunungnya gitu. Nama gunungnya apa ini gitu ya kan? Ini gunung apa ya yang bikin lumpur semua. Terus jadi dia kalah strategi gitu ya kan. Karena egonya juga sih, dia udah menang mulu kan, dia pikir dia gampang nih lah, menang aja nanti. Egonya dia yang membuat kekalahan juga sih ya. Selanjutnya itu, nah ini mulainya muncullah gerakan revolusi itu ya namanya, gerakan-gerakan untuk menghancurkan politik nih ya, kayak gerakan-gerakan perjuangan ya. Gerakan perjuangan, munculnya gerakan perjuangan ini yang ya tentu saja pertama kan kecil-kecil dulu ya, karena pada masih daerah waktu itu. Nih ada penjelasannya nih sebentar. kayaknya ini dimulai dari pendidikan dulu sih kalau kata gua sih pertamanya. Awalnya pendidikan,
lalu mereka mungkin ngajarin cara ini itu, tapi yang gue bingung ini gimana perlawanan pertamanya ya? Seinget gue nih. Pertama itu ciri-ciri perlawanannya itu pertama bersifat lokal. Ya cuma kayak ada suatu kerajaan nih. Nah mereka kerajaan ini tuh gabung ya, emang satu kerajaan. Mereka ngelawan tuh. Jadi mereka mungkin kalau memang ingin kalah gitu, malah mereka ngirim envoy atau kayak semacam perwakilan ke negara lain, kerajaan lain untuk minta bantuan. Ya cuma kalau nggak di ini nggak akan ya bodo amat lah, lu urus inian lu sendiri. Malah itu tuh kan mereka pikir malah senang gitu kan, rival mereka itu dihancurkan gitu kan dengan Belanda gitu. Nah terus yang kedua itu bergantungnya pada pemimpin karismatik. Sama kayak di suatu kerajaan itu pasti ada raja atau nggak pangeran yang sangat-sangat diwibawakan gitu oleh itu warga-warganya. Jadi dia itu bakal mimpin. Harus si orang ini nih, kalau si orang ini ada kenapa-napa gitu, sakit atau mungkin meninggal, itu bakal kacau balau banget, sulit. Nah terus yang ketiga mengandalkan kekuatan senjata aja. Mereka benar-benar cuma bertarung menggunakan fisik gitu. Mereka nggak ada namanya tuh main informasi, manipulasi tuh nggak ada. Mereka benar-benar putih gitu, bisa dilihat seperti telapak tangan lah ya. Benar-benar di telapak tangan Belanda. Hanya menggunakan bambu runcing. Ya, dan mungkin pedang-pedang ya. Pedang ke pedang apa? Keris. Ya keris. Nah, dulu mah keris. Nah yang terakhir itu mudah dipecah belah. Nah kita gitu kan, karena semua informasi mereka itu ketampilin lah ya kan, gampang. Jadi ya si Belanda ini gampang banget tinggal cabut mungkin jempolnya, jadi pecah gitu. Jadi mereka oh kita nggak jadi yang ini nyata. Jadi mereka yang jempol ini kabur, padahal si yang 4 ini berani beneran jadi gitu. Jadi mereka pikir nggak jadi lah, udah hancur atau apa gitu, gampang dipecah belah. Mereka informasinya telat gitu. Informasi berarti pendidikan, informasi nih yang penting, bahwa informasi itu penting dan pendidikan itu penting guys, karena itu belajar dari sekarang guys. belajar jangan bolos. Good, nice. Lalu selanjutnya ada lagi perlawanannya. Dijelasin nggak nih penjelasannya? Soalnya banyak. Banyak banget ya. Apa mungkin kita bikin part 2 aja? Boleh sih. Kayaknya boleh. Oke? Boleh tuh. Ya mungkin sekian saja. Sekian dah. Oke guys, sekian saja podcast kita hari ini. Lanjut di part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annelies Melema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude. Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa muka-muka, Mas? Wis gak Jawa maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur tuh? Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama.
Suhab menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi